Mogok nasional akan dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2020. Instruksi organisasi dari masing-masing konfederasi, masing-masing federasi, 32 federasi serikat pekerja akan dikeluarkan resmi dan akan disampaikan pemberitahuannya kepada Mabes Polri dan Polda-Polda di seluruh wilayah Indonesia, Polres-Polres di seluruh wilayah Indonesia, dan juga ditembuskan kepada instansi berwenang. Mogok nasional adalah menghentikan proses produksi, stop produksi, kemudian keluar dari lokasi produksi, berkumpul di halaman-halaman dan berkumpul di tempat-tempat area-area pabrik. Tolak RUU Ciptaker, Serikat Buruh sepakat lakukan mogok nasional. Puluhan serikat buruh Indonesia melakukan mogok nasional imbas dari pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk rasa serempak nasional itu akan dilakukan pada 6 sampai 8 Oktober sesuai UU 9/1998 dengan segala konsekuensi hukumnya. Mengadvokasi segala penolakan yang timbul akibat pelaksanaan unjuk rasa serempak nasional dengan nama mogok nasional. Demikian tuntutan puluhan serikat buruh pada Senin 5 Oktober. Surat kesepakatan aksi bersama itu ditandatangani pimpinan masing-masing lembaga. Tak kurang ada 15 serikat buruh yang rencananya melakukan mogok nasional. Cegah buruh turun ke jalan. Polri lakukan penyekatan sejak dari depan pabrik. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri telah mengantisipasi rencana aksi penolakan beberapa elemen buruh menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja. Untuk itu, Kapolri Jenderal Idam Aziz mengeluarkan surat telegram bernomor STR-645-X-PAM 32-2020 tentang petunjuk dan pengarahan atau jukrah antisipasi aksi unras dan mogok kerja terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja tertanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto. Terdapat 12 poin jukrah Kapolri terkait rencana aksi dan mogok nasional buruh yang menolak RUU Cipta Kerja. Kapolri memerintahkan intelijen melakukan deteksi dini dan aksi terhadap elemen masyarakat dan buruh agar tidak melakukan aksi unjuk rasa. Kemudian, memetakan perusahaan atau sentra produksi strategis di wilayah masing-masing. Para Kasatwil diperintahkan untuk menjamin para buruh dari ancaman dan provokasi yang memaksa mereka untuk berunjuk rasa. Kapolri juga memerintahkan agar seluruh jajarannya tidak memberikan izin kegiatan baik unjuk rasa maupun kegiatan lainnya. Upaya ini harus dilakukan di hulu titik awal sebelum kumpul. Kemudian, lakukan pengamanan terbuka dan tertutup. Demikian kutipan telegram Kapolri tersebut. Dengan demikian, para personel Polri telah bersiaga di depan pabrik-pabrik, sehingga para buruh tidak turun ke lapangan untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja. Sehingga para buruh tidak turun ke lapangan untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja. Omnibus Law melenggang ke paripurna, jutaan buruh bersiap mogok massal. Sedikitnya 5 juta buruh sudah menyatakan siap mogok massal, menyusul kesepakatan antara pemerintah dengan DPR untuk membawa Omnibus Law rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja untuk disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa 8 Oktober mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, mengatakan jutaan buruh yang siap mogok massal itu berasal dari 33 federasi serikat buruh. Mogok nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh. Rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, farmasi, dan sebagainya. Begitulah kata Said Iqbal.
Dia menyebut aksi ini sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, yang dalam pasal 4-nya yang berbunyi salah satu fungsi serikat pekerja adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat. Begitulah sambungnya. Sedikitnya ada 10 isu yang diusung oleh buruh dalam menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ke-10 isu tersebut adalah berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan UMSK, pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak outsourcing. Buruh tidak akan pernah berhenti melawan sepanjang masa penolakan RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh dan rakyat kecil. Begitulah tegasnya. Diketahui pemerintah dan DPR kompak menggelar rapat hingga malam hari untuk membawa RUU Cipta Kerja ke pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan pengesahan menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa besok. Keputusan ini disetujui oleh 7 dari 9 fraksi. Mereka yang disetujui antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara 2 fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS. Duit rokasi di balik presidensial threshold. Kalau aristokrasi ialah pemerintahan yang dipegang sekelompok kecil orang yang mendapat keistimewaan, sedangkan demokrasi mengedepankan hak-hak rakyat dalam keputusan politik. Maka duitrokrasi terjadi dalam praktek presidensial threshold, yaitu penggarongan hak rakyat dalam memilih pemimpin. Istilah duitokrasi sinyalemen Profesor Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, mantan guru besar UGM Jogja, mantan wakil Menteri Kehakiman dan HAM yang memahami praktek beracara di Mahkamah Konstitusi. Di dalam masyarakat tribalisme, kepemimpinan ditentukan oleh faktor kesukaan, dan dalam tatanan feodal, kekuasaan diawetkan melalui hubungan kekerabatan, politik dinasti, nepotisme. Tapi duitokrasi tak kalah berbahaya karena rekrutmen kepemimpinan ditentukan oleh duit dengan pengendali oligarki yang disponsori para cukong. Oligarki memegang peran dalam menentukan calon pemimpin. Partai politik di dalam oligarki menjadi skrup pemerasan bagi calon-calon pemimpin, seperti terjadi dalam pilkada dan calon pemimpin skala nasional. Di tingkat pilkada dan nasional, para calon yang diusung partai punya bohir, cukong, atau bandar, masing-masing yang akan kasih modal finansial. Mayoritas finansial disetor ke kantong elit partai yang akan mengusung calon. Makin besar nominal yang diberikan, makin besar peluang jadi pemenang. Dengan modal finansial dari cukong, semua bisa diatur. Untuk beli lembaga survei yang simsalabim, menaikkan popularitas dan elektabilitas, membeli pemberitaan dalam media, hingga pengamat yang akan kasih komentar puja-puji kepada calon, termasuk untuk menyuap oknum aparatur yang terkait. Kalau sang calon menang, terjadilah politik balas budi. Sang cukong pemberi modal akan mendapatkan apa saja yang diinginkannya, antara lain mendapatkan konsesi, perizinan untuk menguasai sumber daya alam yang ada di daerah dalam jangka waktu puluhan tahun, atau bentuk-bentuk penguasaan lain yang mendatangkan keuntungan lebih besar dibandingkan modal finansial yang telah diberikan. Praktek transaksional seperti ini dalam bisnis politik para cukong diistilahkan keluar uang kecil untuk masuk uang besar. Keuntungan super besar akan didapat sang cukong apabila menjadi bandar dalam pilpres. Ia dapat mengatur apa saja yang dimaui, karena dengan sendirinya calon yang menang adalah boneka sang cukong. Esensi spirit filosofi dalam presidensial threshold adalah keuangan yang maha kuasa, alias duitokrasi yang menutup peluang bagi calon pemimpin nasional yang memiliki integritas, keberpihakan kepada rakyat, dan kemampuan problem solver.
Menurut Profesor Denny Indrayana, duitokrasi dan presidensial threshold termasuk jenis korupsi pemilu.